Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, selamat hari Natal bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah perayaan Natal pada hari ini, yang juga merupakan tema yang diusung oleh PGI ataupun Persekutuan Gereja di Indonesia dalam perayaan Natal tahun 2022 ini terambil dari Matius pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12b. Demikian firman Tuhan. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Natal bagi kita semuanya. Di Natal 2022 ini, suatu Natal yang sangat istimewa. Kenapa kami mengatakan yang istimewa? Di mana pada hari ini kita dapat kembali merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat kembali mengadakan ibadah sukacita oleh karena kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Kalau kita lihat belakangan ini, 3 tahun kurang lebih telah berlalu. Sungguh sangat banyak tantangan-rintangan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Secara khusus di Indonesia dan secara umum di seluruh dunia merasakan apa yang terjadi di tengah-tengah dunia, yaitu adanya virus COVID-19 yang mengakibatkan kita di dalam aktivitas kita juga berkurang. Mungkin kita semua juga menghadapi setiap pergumulan oleh karena pengaruh daripada COVID-19 tersebut. Dan pada Natal hari ini dikatakan kepada kita, disampaikan kepada kita bahwa pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ada apa? Kalau kita melihat dari konteks firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini berbicara tentang kisah orang Majus yang datang dari timur untuk melihat bayi Yesus ataupun Mesias, Juru Selamat yang telah lahir di kota Bethlehem. Hanya dengan suatu tanda, yaitu bintang di timur. Mereka melihat bahwa bintang tersebut telah bersinar. Dan para orang Majus datang menuju Bethlehem karena mereka yakini bintang timur tersebut merupakan suatu pertanda bahwa Mesias ataupun Juru Selamat telah lahir ke dunia. Oleh karena itu, mereka datang berbondong-bondong menuju Bethlehem dengan membawa hadiah kepada Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dan di dalam perjalanan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mereka bertanya, di manakah Mesias tersebut? Di manakah Juru Selamat tersebut? Di manakah Yesus Kristus tersebut? Sehingga orang yang ada di Yerusalem semua heran, semua kaget tentang apa yang ditanyakan oleh orang Majus tersebut. Karena mereka sendiri tidak mengetahui apa yang terjadi di tempat mereka, apa yang terjadi di Bethlehem. Sehingga Raja Herodes yang memimpin pada saat itu juga terkejut dengan pertanyaan para orang Majus tersebut yang menanyakan di manakah Mesias tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga Herodes memiliki suatu rencana untuk membunuh bayi, yaitu Yesus Kristus ataupun Mesias tersebut. Lalu dia menyampaikan kepada para orang Majus supaya mereka pergi menyelidiki di manakah Mesias tersebut lahir, dan nantinya sepulangnya dari sana
supaya mereka juga melaporkan kepada Herodes. Dan pada kesempatan inilah Bapak Ibu, ketika para orang Majus tersebut telah menemukan bayi, yaitu Mesias Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus tersebut di kota Bethlehem, mereka mempersembahkan persembahannya. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kedatangan Mesias. Lalu mereka diperingati di dalam mimpi mereka supaya mereka jangan lagi kembali kepada Herodes. Roh Tuhan mengingatkan mereka. Tuhan mengingatkan mereka supaya kembalinya orang Majus tersebut jangan lagi kembali ataupun menjumpai Herodes, tetapi baiknya lah mereka mencari jalan lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apakah yang mau dikatakan di sini yang menjadi makna dari ibadah Natal kita pada saat ini yang mengajak kita untuk pulang ke negeri melalui jalan lain seperti orang Majus, untuk mereka pulang ke negeri mereka melalui jalan lain. Apa yang dimaksud di sini? Secara alkitabiah Bapak Ibu, kita dapat melihat bahwa sesudah orang Majus tersebut bertemu dengan Yesus, mereka tidak lagi menjalani hidup dengan cara yang lama, tetapi mereka hidup dengan cara yang baru, yaitu menjadi manusia baru. Itu yang mau dikatakan di sini. Bagaimana orang Majus tersebut? Mereka tidak lagi kembali dari jalan yang mereka jalani sebelumnya, sebelum mereka menuju Bethlehem, tetapi mereka mencari jalan lain. Nah, jadi jalan lain di sini dapat diartikan juga bagi kita pada hari ini Bapak Ibu. Harusnya lah ada suatu perubahan, ada suatu pertobatan. Jadi Natal hari ini mengajak kita di dalam kelahiran Yesus Kristus, Mesias. Lahirlah dia di dalam tubuh kita. Dan kelahiran Yesus tersebut membukakan jalan yang baru bagi kita. Dan kita bertobat menjadi manusia yang baru. Itu yang mau dikatakan Bapak Ibu. Jalan lain. Dan di sini dapat juga kita lihat bahwa mereka berjalan bersama. Para orang Majus tersebut berjalan bersama. Ini juga mengajak kepada kita supaya di dalam kehidupan ini hendaknya kita berjalan bersama menemukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, apa yang Tuhan kehendaki untuk tinggal di antara kita. Berarti melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sama seperti orang Majus tersebut. Ketika Tuhan memperingati mereka di dalam mimpinya supaya mereka tidak lagi kembali dari jalan yang mereka jalani, yaitu supaya mereka tidak berjumpa dengan Herodes. Dan itu mereka lakukan. Berarti di sana mereka melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan tinggal di antara mereka. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Di dalam Natal pada saat ini, mari kita menemukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan mari kita undang Tuhan untuk tinggal di antara kita. Kita berjalan bersama supaya kita mampu menghadapi berbagai macam tantangan maupun kesulitan hidup. Ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun baru yang akan datang, yang akan kita jalani ke depan. Kita tidak tahu apakah ada tantangan, apakah ada kesulitan, apakah ada rintangan. Tetapi ketika kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan, maka di sanalah kita akan dimampukan untuk menghadapi setiap tantangan tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Natal tahun ini juga mengajak kita, selain daripada untuk kita mencari jalan lain, yaitu yang menyatakan suatu perubahan hidup,
dan supaya kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Hal ini juga mengajak kita untuk kita dapat pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Sama dengan tema di dalam Hari Kemerdekaan RI pada tahun ini. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Karena apa? Mungkin pada masa 3 tahun belakangan ini, pada masa COVID, kita semua banyak yang terpuruk. Ya. Kehidupan kita terpuruk, banyak persoalan, baik dari segi sosial, dari segi ekonomi yang melanda kehidupan kita. Tetapi hari ini, di dalam Natal pada saat ini, mengajak kita, mari kita pulih dari itu semua. Kita bangkit dari keterpurukan tersebut. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hilangkanlah berbagai pikiran negatif ataupun prasangka buruk dari hidup kita. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan dari kita di dalam Natal pada tahun ini, supaya kita, setiap umat percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menyambut kedatangan Mesias tersebut, supaya kita mencari jalan lain, yaitu berubah dan bertobat menjadi manusia baru. Dan mari tetap berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita, sehingga kita dimampukan untuk pulih dari keterpurukan kita, dan kita dimampukan untuk bangkit lebih kuat lagi. Sehingga apapun yang melanda kita, pergumulan hidup, persoalan hidup yang selama ini melanda kehidupan kita maupun apa yang kita alami di tengah-tengah dunia ini, yaitu COVID-19. Semua itu akan Tuhan pulihkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita maknai Natal tahun ini di dalam hidup kita. Mari kita sambut Dia, Mesias, Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus yang telah lahir, membawa perubahan, membawa jalan yang baru bagi kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat firman kebenaran-Mu yang dapat kami dengarkan pada ibadah perayaan Natal pada tahun ini, yang mengajak kami untuk kami dapat berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Salam, selamat hari Natal bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.